Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah apartemen kecil di pusat kota, Rico duduk termenung di depan laptopnya, menatap layar yang menampilkan halaman dashboard toko online-nya. Semua tampak sepi, hampir tidak ada pesanan yang masuk. Sudah berhari-hari ia berusaha mengoptimalkan website, mengatur iklan Facebook, dan memperbaiki SEO, tetapi hasilnya tetap nihil. Di luar sana, para pesaing seakan terus berkembang, meraih keuntungan yang semakin besar, sementara ia terjebak dalam kebuntuan. Rico mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Perasaan cemas dan gelisah mulai menggerogoti dirinya. Rico, seorang pengusaha muda, memulai bisnis e-commerce dan dropshipping dengan penuh semangat. Ia melihat tren yang berkembang pesat di dunia digital dan percaya bahwa peluang besar ada di sana. Ia memutuskan untuk meluncurkan toko online yang menjual berbagai produk yang sedang populer. Tanpa banyak pengalaman, ia memilih model bisnis dropshipping karena ia merasa ini adalah cara yang paling mudah dan minim risiko. Tidak perlu stok barang, tidak perlu gudang, dan yang terpenting, ia bisa langsung memulai tanpa modal besar. Namun, kenyataan tak seindah impian. Meskipun awalnya penuh semangat, Rico mulai menyadari bahwa dunia e-commerce jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Ia menghabiskan berjam-jam untuk belajar tentang pemasaran digital, mengatur iklan, memilih produk terbaik, dan memperbaiki website. Namun, meskipun ia terus mengembangkan dan mengoptimalkan toko online-nya, pesanan yang masuk sangat sedikit, jauh dari ekspektasi. Pesaingnya yang lebih berpengalaman seakan mendominasi pasar, sementara ia masih terjebak dalam keraguan dan kegagalan yang tidak pernah ia duga. Tak hanya masalah penjualan, Rico juga dihadapkan pada masalah teknis yang membuatnya frustasi. Beberapa kali, ia menerima keluhan dari pelanggan yang mengatakan bahwa produk yang mereka terima tidak sesuai dengan deskripsi atau kualitasnya buruk. Tentu saja, itu bukan salah Rico secara langsung, karena ia tidak memegang barang tersebut. Namun, masalah ini tetap mencoreng reputasi toko online-nya yang sudah cukup sulit untuk dibangun. Ia merasa seolah-olah terjebak dalam lingkaran setan, semakin ia berusaha, semakin besar masalah yang muncul. Pada suatu malam, Rico menerima pesan dari sahabatnya, Budi, yang sudah lebih dulu menjalankan bisnis online. "Bro, aku dengar kamu lagi main dropshipping. Gimana? Bisa kasih tips, nggak?" tanya Budi dengan penuh keingintahuan. Rico hanya bisa tersenyum pahit. "Jujur aja, Budi, aku mulai ragu. Aku merasa seperti nggak ada kemajuan, dan aku nggak tahu lagi harus bagaimana," jawab Rico. Budi, yang sudah lebih berpengalaman dalam dunia e-commerce, mencoba memberikan nasihat. "Jangan terlalu cepat menyerah, Rico. Bisnis dropshipping itu memang penuh tantangan. Tapi yang terpenting adalah tetap konsisten dan terus belajar. Kamu harus bisa memilih niche yang tepat, mengelola pemasaran dengan cerdas, dan menjaga kualitas layanan pelanggan. Itu kunci suksesnya." Namun, meskipun nasihat Budi terdengar bijak, Rico merasa frustasi. Sudah hampir 6 bulan berlalu sejak ia meluncurkan toko online-nya, dan ia masih merasa terjebak dalam kegagalan. Setiap kali ia berpikir bahwa ia sudah menemukan solusinya, ada saja masalah baru yang muncul. Dan, meskipun ia menghabiskan banyak waktu dan uang untuk iklan dan promosi, hasilnya tetap saja tidak memuaskan. Ia merasa semakin jauh dari tujuan awalnya, yaitu mencapai kebebasan finansial dan menjalankan bisnis yang sukses. Kelelahan mental itu semakin terasa setiap hari. Rico mulai mempertanyakan pilihan hidupnya. Dulu, ketika ia pertama kali memulai bisnis ini, ia merasa sangat yakin dan optimis. Ia membayangkan dirinya memiliki kebebasan untuk bekerja dari rumah, menikmati waktu bersama keluarga,
dan tidak terikat pada rutinitas 9 to 5 yang membosankan. Namun, kini ia merasa lebih terjebak daripada sebelumnya. Setiap hari terasa seperti perjuangan yang sia-sia, dan ia mulai meragukan apakah ia benar-benar memiliki kemampuan untuk sukses di dunia ini. Suatu hari, di tengah keputusasaan-nya, Rico memutuskan untuk mengambil langkah yang berani. Ia memutuskan untuk menutup toko online-nya dan mencari pekerjaan tetap. Ia merasa lelah dengan segala kegagalan yang ia hadapi dan takut jika terus berusaha, ia justru akan semakin tenggelam dalam kerugian yang lebih besar. Namun, sebelum mengambil keputusan tersebut, ia ingin berbicara dengan orang tuanya. Ia merasa perlu mendapatkan perspektif lain untuk meyakinkan dirinya bahwa ia tidak sedang membuat kesalahan besar. Di ruang tamu rumah orang tuanya, Rico duduk bersama ayah dan ibunya. "Ayah, Bu, aku ingin berbicara serius. Aku merasa sangat tertekan dengan bisnis ini. Semua yang aku kerjakan rasanya nggak membuahkan hasil. Aku mulai berpikir untuk menyerah dan mencari pekerjaan tetap. Aku takut kalau aku terus melanjutkan, malah jadi merugi," ujar Rico dengan nada yang penuh keraguan. Ayahnya, yang selalu mendukung impian-impian Rico, mendengarkan dengan seksama. Setelah beberapa detik hening, ayahnya membuka mulut. "Rico, kita semua tahu bahwa kamu sudah bekerja keras untuk mencapai impianmu. Bisnis itu memang gak mudah, tapi kamu gak bisa menyerah begitu saja hanya karena 1 atau 2 kegagalan. Ingat, setiap pengusaha sukses pasti pernah menghadapi rintangan. Jika kamu menyerah sekarang, kamu gak akan pernah tahu sejauh mana kamu bisa pergi." Ibunya juga menambahkan, "Jangan biarkan kegagalan mengalahkanmu, Nak. Mungkin kamu perlu melihatnya dari sisi lain, apakah ada hal-hal yang bisa diperbaiki, atau mungkin kamu perlu mencari mentor yang lebih berpengalaman untuk membimbingmu." Rico terdiam mendengar kata-kata orang tuanya. Ia tahu mereka benar. Ia telah begitu terfokus pada kegagalan hingga lupa untuk melihat potensi dan peluang yang masih ada. Keputusan untuk menyerah terasa mudah, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa itu bukanlah solusi yang tepat. Namun, Rico juga tahu bahwa ia harus mengambil pendekatan yang lebih bijaksana dan berhati-hati. Ia harus memperbaiki strategi bisnisnya dan mencari cara untuk mengatasi masalah yang selama ini membuatnya terpuruk. Malam itu, Rico berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan mencari jalan keluar, memperbaiki kesalahannya, dan terus berusaha untuk mewujudkan impiannya. Namun, ia juga sadar bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan tantangan besar masih menantinya. Dengan tekad baru, Rico memutuskan untuk merombak seluruh strategi bisnisnya. Ia tahu bahwa e-commerce dan dropshipping bukanlah bisnis yang bisa sukses hanya dengan usaha setengah hati. Ini adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran, perencanaan yang matang, dan kesiapan untuk menghadapi kegagalan. Rico tidak langsung mengambil keputusan besar, tetapi mulai mencari cara untuk memperbaiki apa yang telah ia mulai. Ia tahu bahwa untuk bisa bertahan dalam dunia e-commerce yang penuh dengan persaingan ketat, ia harus lebih cerdas dalam merancang strategi dan tidak hanya bergantung pada keberuntungan. Pertama-tama, Rico memutuskan untuk lebih fokus pada niche pasar yang lebih spesifik. Selama ini, ia mencoba menjual berbagai produk yang sedang tren, berharap bahwa popularitas barang-barang tersebut dapat menarik pelanggan. Namun, Rico menyadari bahwa dengan begitu banyak toko e-commerce yang menawarkan barang serupa, toko online-nya tidak bisa menonjol. Ia mulai melakukan riset pasar lebih mendalam, mencoba memahami apa yang benar-benar dibutuhkan orang, dan bagaimana ia bisa menawarkan produk yang lebih berharga dan berbeda dari yang lain. Setelah melakukan analisis mendalam tentang permintaan konsumen, Rico memutuskan untuk fokus pada produk kesehatan dan kebugaran, terutama barang-barang yang mendukung gaya hidup sehat di rumah. Produk-produk seperti alat olahraga ringan,
perangkat pendukung kebugaran, dan suplemen alami menjadi pilihan utamanya. Ia merasa bahwa pasar ini, meskipun sudah berkembang, masih memiliki banyak celah yang bisa dimanfaatkan. Namun, meskipun ide dan niche pasar sudah ada, tantangan berikutnya adalah bagaimana cara menarik pelanggan dan membangun kepercayaan. Rico mulai menyadari bahwa pemasaran digital yang ia jalankan selama ini terlalu generik dan tidak efektif. Iklan Facebook dan Instagram yang ia buat tampak seperti semua iklan lainnya, berfokus pada diskon besar dan gambar produk yang tidak menarik perhatian. Ia merasa perlu mendekati pemasaran dengan cara yang lebih kreatif. Dengan bantuan Budi, sahabatnya yang berpengalaman di dunia digital marketing, Rico mulai belajar tentang pembuatan konten yang lebih relevan dan personal. Ia mulai mengubah pendekatannya menjadi konten yang lebih mendidik dan menginspirasi. Alih-alih hanya mengiklankan produk, ia mulai membuat video tutorial kebugaran, artikel tentang gaya hidup sehat, dan berbagi cerita dari pelanggan yang berhasil menggunakan produk-produknya. Pendekatan ini bukan hanya tentang menjual barang, tetapi tentang membangun komunitas yang peduli terhadap kesehatan dan kebugaran. Rico juga memutuskan untuk menginvestasikan waktu dan uang lebih banyak untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan para pemasok produk dropshippingnya. Sebelumnya, ia hanya memilih supplier berdasarkan harga yang terendah, tanpa mempertimbangkan kualitas produk atau reputasi mereka. Akibatnya, produk yang dikirim ke pelanggan seringkali tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Kini, ia lebih selektif dan membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemasok, memastikan bahwa setiap produk yang dijual di tokonya memiliki kualitas yang sesuai dengan standar. Meskipun ia merasa lebih yakin dengan langkah-langkah barunya, Rico tetap merasa cemas. Setiap kali mengatur iklan baru atau meluncurkan produk baru, ada rasa takut gagal yang terus menghantuinya. Bagaimana jika ini semua sia-sia? Bagaimana jika pelanggan tetap tidak datang? Bahkan meskipun ia sudah membuat perubahan besar, ketakutan akan kegagalan masih terasa begitu nyata. Suatu pagi, setelah meluncurkan kampanye iklan terbaru yang lebih personal dan terfokus pada edukasi, Rico duduk di meja kerjanya sambil memantau performa iklan tersebut. Ia melihat statistik yang mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ada lebih banyak klik, lebih banyak interaksi, dan bahkan beberapa pelanggan yang akhirnya memutuskan untuk membeli produk dari toko online-nya. Meski masih sedikit, hasil tersebut memberinya harapan baru. Kepercayaan dirinya perlahan tumbuh kembali. Ia menyadari bahwa ia telah membuat langkah besar dalam perjalanannya, meskipun perjalanan tersebut tidak mudah. Rico mulai memahami bahwa keberhasilan dalam bisnis e-commerce bukanlah hal yang datang begitu saja, melainkan hasil dari ketekunan, pembelajaran, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Namun, meskipun ia merasakan sedikit kemajuan, Rico tahu bahwa ia masih belum bisa berpuas diri. Ia harus terus memperbaiki diri, memperluas jaringan, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Tidak hanya itu, ia juga harus terus memantau tren dan perubahan dalam dunia e-commerce untuk memastikan bahwa toko online-nya tetap relevan dan kompetitif. Suatu malam, setelah minggu yang sibuk, Rico menerima pesan dari seorang pelanggan yang telah membeli alat olahraga yang ia promosikan di toko online-nya. Pesan itu membuatnya tersenyum. "Terima kasih, Rico. Alat yang saya beli sangat membantu saya dalam rutinitas olahraga di rumah. Saya sangat senang dengan produk ini." Rico membaca pesan itu berulang kali. Ia merasa seperti segala usaha dan pengorbanannya mulai membuahkan hasil. Tidak hanya keuntungan finansial, tetapi juga kepuasan karena telah membantu orang lain mencapai tujuan mereka. Pada titik ini, Rico mulai berpikir bahwa mungkin inilah yang dimaksud dengan kesuksesan, bukan hanya tentang uang, tetapi tentang dampak yang ia berikan kepada orang lain. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada mengetahui bahwa bisnis yang ia jalankan benar-benar membantu orang menjalani hidup yang lebih baik. Namun,
Tantangan baru datang ketika beberapa pesaing mulai mengamati strategi yang diterapkannya. Mereka mulai meniru beberapa pendekatannya, terutama dalam hal pemasaran berbasis konten. Rico menyadari bahwa dunia e-commerce tidak pernah berhenti berkembang, dan untuk tetap relevan, ia harus terus berinovasi. Dengan semangat baru, Rico memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Ia mulai memperkenalkan program loyalitas pelanggan, memberikan diskon khusus kepada pelanggan yang sering berbelanja, dan menawarkan layanan pengiriman lebih cepat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Tidak hanya itu, ia mulai berpikir untuk mengembangkan produk-produk private label yang dapat meningkatkan margin keuntungan dan membedakan dirinya dari pesaing. Dengan usaha yang tak kenal lelah, Rico mulai membangun fondasi yang lebih kuat untuk bisnisnya. Ia tidak hanya menjadi seorang pengusaha yang sukses, tetapi juga seorang pemimpin yang terus belajar, berkembang, dan menginspirasi orang lain melalui perjalanan bisnisnya. Meski perjalanan itu penuh dengan rintangan, Rico kini tahu bahwa kunci untuk sukses bukanlah menghindari kegagalan, tetapi bagaimana bangkit kembali setelah jatuh dan terus melangkah maju. Di akhirnya, ia menyadari bahwa bisnis e-commerce dan dropshipping bukanlah jalan pintas menuju kekayaan, tetapi sebuah perjalanan yang penuh pembelajaran. Dan dengan setiap kegagalan, ia menemukan kekuatan baru untuk terus maju dan membuat dampak positif bagi dirinya sendiri dan orang lain.